Inilah sepeda motor yang ludes terbakar. Motor ini dikendarai Saiful Nur Hadi, 39 tahun, warga Desa Jajar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Motor ini terbakar saat melintasi jembatan PLTA Wulingi Raya, Kecamatan Talun. Warga yang ada di sekitar lokasi mencoba memadamkan api dengan kain dan ampar. Api cepat membesar dan motor pun ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir sekitar jutaan rupiah. Patung Jenderal Sudirman menjadi sasaran vandalisme oleh orang tak dikenal. Coretan berwarna silver ini mengotori dinding patung bersejarah. Sejumlah petugas PPSU langsung membersihkan coretan cat yang melekat pada beberapa sisi dinding. Hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku vandalisme. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai aksi vandalisme tersebut sebagai bentuk tidak hormat terhadap bangunan bersejarah. Penangkapan kapal ikan asing asal Taiwan MV Johor dilakukan oleh petugas TNI Angkatan Laut dari KRI Teuku Umar 385 yang melakukan patroli di kawasan Selat Malaka hingga Laut Thailand. Kapal ikan asing ini diduga melakukan pelanggaran aturan hukum laut dengan tidak mengibarkan bendera kebangsaan saat melintas jalur lintas laut damai, tepatnya di kawasan Aceh, serta berupaya melakukan pencurian ikan di kawasan 8 mil dari pesisir laut Seunudon, Aceh Utara. Sebanyak 22 ABK dan nahkoda Ho Siang Dong asal Taiwan bersama kapal dan barang bukti lainnya kini menjalani pemeriksaan dari TNI Angkatan Laut Lanal Lok Sumawe. Pihak Lanal Lok Sumawe akan melakukan koordinasi dengan Imigrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pengadilan Negeri Lok Sumawe untuk penindakan hukum bagi kapal ikan asing asal Taiwan ini. Pemirsa, sejumlah nama calon presiden akan menjadi salah satu agenda krusial yang dibahas dalam Rakernas PDI Perjuangan 21 sampai 23 Juni. Rakernas akan memilih nama-nama potensial untuk maju di 2024. PDI Perjuangan mengadakan rapat kerja nasional pada 21 hingga 23 Juni di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rakernas membahas kebijakan strategis partai dalam pemenangan pemilu 2024, termasuk sejumlah nama calon presiden. Terkait bursa calon presiden yang kian menghangat, Megawati menekankan kepada kadernya agar tidak bermanuver jelang Pilpres 2024. Makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDI Perjuangan memiliki perolehan suara yang cukup untuk mengusung capres sendiri. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan nama-nama calon presiden yang akan diusung PDI Perjuangan sudah dikantongi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, kapan kira-kira PDI Perjuangan akan mengumumkan nama-nama calon presiden yang akan berlaga di 2024 dan seperti apa jalannya Rakernas PDI Perjuangan 2022? Sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Yasmin, apa agenda Rakernas hari ini dan membahas soal apa saja hari ini?
Baik, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini merupakan hari pertama Rakernas Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia atau PDIP ini digelar di sekolah Partai PDIP Lenteng Agung Jakarta Selatan. Adapun untuk agenda ataupun isu yang dibahas dalam Rakernas yang berlangsung selama 3 hari ke depan hingga tanggal 23 Juni mendatang adalah ini sejumlah agenda strategis, antara lain strategi pemenangan pemilu 2024 dan juga mengawal kebijakan Presiden Joko Widodo. Adapun tadi untuk pembukaan Rakernas dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat oleh Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dan juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang merupakan kader dari PDIP. Dan terkait dengan untuk saat ini terkait Rakernas ini dilangsungkan secara internal dan bersifat terbatas sehingga kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian ada hal menarik dari pembukaan atau sambutan tadi yang diutarakan oleh Megawati Soekarno Putri pada saat sambutan. Katanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini terkait larangan atau ancaman bagi siapapun kader yang melakukan manuver. Ini diperkenankan untuk mundur dari partai dan juga terkait dengan peringatan para kader PDIP agar tidak ada koalisi dalam partai karena sejatinya Republik Indonesia ini merupakan negara yang menganut presidensial bukan parlementer sehingga tidak tepat jika dikatakan ada koalisi di dalam partai begitu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Yasmin. Pemirsa, pada hari ulang tahunnya ke-61, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan. Acara ulang tahun dirayakan sederhana dengan memotong tumpeng. Hari ulang tahun Presiden Joko Widodo yang ke-61 dirayakan di Rakernas PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. PDI Perjuangan sudah menyiapkan tumpeng untuk perayaan ulang tahun Jokowi. Potongan tumpeng pertama diberikan Jokowi kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai dan dilanjutkan ke petinggi-petinggi partai lainnya. Joko Widodo berterima kasih kepada Megawati atas perayaan ini, bahkan sempat melontarkan pujian kepada Megawati. Sejak saya ketemu tadi pagi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat karismatis. Ini benar dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan. Dengan kado ulang tahun ke-61 untuk Presiden Joko Widodo dengan berunjuk rasa di sekitar Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Aksi ini sengaja digelar bersamaan dengan hari lahir Presiden Joko Widodo. Dalam orasinya, massa menolak rancangan KUHP yang dinilai mengandung pasal bermasalah, di antaranya penerapan pidana mati, ujaran kebencian, penghinaan terhadap penguasa, dan lain sebagainya. Hingga kini aksi masih berlangsung dan dijaga ketat petugas. Pada tanggal 21 ini selanjutnya kita akan bergabung. Baik, mungkin selanjutnya Daniel. Pemirsa, elektabilitas Partai Perindo melampaui elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan survei Litbang Kompas Juni 2022. Partai Perindo pun akan terus bekerja untuk bisa mencapai target 8%. Jelang pemilihan umum 2024, elektabilitas Partai Perindo terus naik. Dari hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini mengalahkan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam surveinya, Litbang Kompas membagi partai dalam 3 kategori. Di kelas partai non-parlemen, Partai Perindo meraih elektabilitas tertinggi, yakni 3,3%. Sementara Hanura memiliki elektabilitas 1%, disusul PSI 0,7%.
Sementara di kategori partai papan menengah, PKB memiliki elektabilitas 5,4%, sedangkan P3 2,0%. Adapun di kategori partai papan atas, elektabilitas PDI Perjuangan masih tertinggi dengan 22,8%, disusul Gerindra di urutan 2 dan Demokrat di urutan 3 dengan elektabilitas 11,6%. Juru bicara Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyatakan survei Litbang Kompas sudah sesuai dengan survei internal partai. Partai Perindo pun mengaku akan terus bekerja untuk bisa mencapai ambang batas parlemen. Survei 4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depannya, Perindo sudah melewati angka 4%. Target kita untuk di pemilu 2024, dengan kemampuan yang kita miliki, kerja yang kita miliki, kita tidak hanya berhenti di 4%. Target kita 8-10%. Agar tidak ada keraguan bagi siapapun untuk mau nyalek berjuang di Partai Perindo, saya undang siapapun kalian ya, warga Indonesia yang punya potensi, ingin mengabdi pada negara ini, punya idealisme, punya integritas, jangan ragu untuk berjuang bersama Partai Perindo, jadi caleg. Saya yakinkan kita nggak hanya lolos 4%, tapi kita akan mencapai 8-10%. Bila melihat tren elektabilitas Partai Perindo ini terus meroket sejak Oktober 2021. Saat itu elektabilitas Partai Perindo sebesar 1,6%, naik 2,6% dan di Juni tahun ini menjadi 3,3%. Menjelang HUT DKI Jakarta ke-495, Gubernur Anies Baswedan mengganti sejumlah nama jalan di Jakarta dengan tokoh-tokoh Betawi. Informasi selengkapnya saja.